أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر ما نستثبت به
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون واعتبروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Wasbir dan bersabarlah Fa'innallaha karena sesungguhnya Allah la yudhi'u tidak menyia-nyiakan ajrul muhsinin pahala orang yang berbuat baik. Falaula kana maka mengapa tidak ada minal qurun di antara umat-umat min qablikum sebelum kamu ulu baqiyah orang yang memiliki keutamaan yanhauna 'anil fasad yang melarang berbuat kerusakan fil ardi di bumi illa qalila kecuali hanya sedikit mimman anzayna minhum yang telah kami selamatkan di antaranya wattaba'al ladzina dan yang mengikuti orang-orang zolim ma'usrifu fi dengan kenikmatan dan kemewahan wakanu mujrimin dan mereka termasuk orang yang berdosa. Wama kana rabbuka dan Tuhanmu tidak akan liyuhlika membinasakan al-qura negeri-negeri bizulmin secara zalim wa ahluha selama penduduknya muslihun orang-orang yang berbuat baik. Walau syaa rabbuka dan jika Rabbmu menghendaki laja'alan nas
illa man rahima rabbuk, kecuali yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, dan itulah Allah ciptakan mereka. Watammat kalimah, dengan kalimat keputusan. Rabbika, dari Tuhanmu. La'amla'anna, Allah pasti memenuhi. Jahannam, neraka Jahannam. Minal jinnah, dengan jin yang durhaka. Wan nas, dan manusia yang durhaka. Ajma'in, semuanya. Wa kullan naqus, dan semuanya kami kisahkan. Alaika, kepada Muhammad. Min amba'ir rusul, kisah rasul-rasul. Ma nusabbitu bihi, agar dengannya kami teguhkan. Fu'adaka, hati kamu. Waja'aka, dan telah diberikan kepadamu. Fi hadhil haqq, di dalamnya kebenaran. Wa mau'izatun, dan nasihat. Wa dzikra lil mu'minin, berikut peringatan bagi orang yang beriman. Wa qul lil ladzina, dan katakanlah kepada orang-orang. La yu'minun, yang tidak beriman. I'malu, beramalah. Ala makanatikum, sesuai kedudukanmu. Inna amilun, karena kami pun benar-benar berbuat. Wangtadiru, dan tunggulah. Inna muqtadirun, sungguh kami pun termasuk yang menunggu. Walillahi ghaibu, dan milik Allah rahasia. As-samawati, yang ada di langit. Wal ardi, dan di bumi. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah dikembalikan. Al-amru kulluh, segala urusan. Fa'budu, maka sembahlah dia. Wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakal kepadanya. Wa ma rabbuka, dan Rabbmu tidak akan. Bighafilin, lengah. Amma ta'malun,
sedikit dan ibu bapak bersedia bersabar untuk senantiasa mendengarkan dan senantiasa bersabar untuk mencari ilmu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kita sudah mengamalkan surah Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan sampai saat ini. Ibu bapak masih dipertemukan di Masjid Al-Maghfirah untuk dengan semangat yang berbeda, juga niat yang lebih semangat dari tahun-tahun sebelumnya. Ada satu buku, karena hari ini masih Syawal, ada satu buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, namanya Lataiful Ma'arif li Mawashihil Amal. Jadi bukunya itu kalau nggak salah sudah ada terjemahannya. Nanti ibu bapak kalau ke toko buku cari aja. Artinya itu penjelasan musim-musim untuk beramal. Jadi bukunya bagus, kitabnya bagus. Di bulan Muharram sampai bulan Muharram, Safar, kemudian nanti masuk ke Ramadan, ya, masuk ke Syawal sampai ke Dzulhijjah, Dzulhijjah, itu setiap musimnya itu ada panduan-panduan amal, amalan-amalan sunnah, bahkan amalan-amalan wajib. Di sana disebutkan. Nah, yang unik adalah, jadi selama 1 tahun Ibnu Rajab merangkum seluruh amal-amal yang harusnya muslim ini melaksanakannya. Jadi kadang-kadang kita suka bingung, kita bulan amalan apa, amalan sunnahnya gitu kan. Bahkan Imam Ibnu Rajab ini merangkum dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Jadi setahun penuh bulan Masehi, bulan Hijriah oleh Ibnu Rajab itu dirangkum amal-amal saja. Jadi tidak pernah bingung bagi umat muslim melaksanakan hari-hari selama setahun penuh. Nah, bagi muslim, bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, sejatinya setelah beres musim-musim beramal, apalagi bulan Ramadan setelah selesai, ini Allah syiratkan dalam Al-Quran, Faidah Farad Tafasul. Selama kita hidup, beres beramal itu bukan santai. Jadi beres Ramadan itu bukan hal yang membahagiakan bagi para sahabat dan para tabi'in di zaman dulu. Tapi mereka ini justru malah, kalau bahasa ayatnya, jadi semakin stres. Kenapa? Jadi semakin kepikiran, dia tadi tapi apa bantu. Jadi bahan introspeksi. Mereka pada zaman dahulu, para sahabat dan tabi'in, para salafus saleh, mereka setelah beramal itu bukan semakin jor-jor, sanes semakin tenang. Tasawuf alhamdulillah tinggal lebaran. Aduh, tos lebaran tinggal saum Syawal. Saum Syawal teh sanes nambihan tenang Bu, Pak. Tapi nambihan rasa kasih, khauf, azab. Mereka takut amal-amal yang mereka laksanakan itu tidak diterima. Mungkin ibu bapak sekalian, yang diterima oleh Allah sepersekian persen dari sholat malam tarawih yang kita laksanakan, atau dari saum yang kita laksanakan. Makanya bagi umat muslim itu suasana batinnya itu tidak pernah putus. Saya sholat subuh pasti dia akan menggantungkan untuk siap-siap melaksanakan sholat zuhur. Saya sholat zuhur, dia juga akan menggantungkan untuk siap-siap melaksanakan sholat asar dan seterusnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setiap waktu itu adalah menghapus dosa. Jadi mungkin ayah jalmi kata Nabi Muslim anu jor-jor reaksi melaksanakan sholat subuh. Ketika sholat zuhur atau zuhur deui, tidak mungkin seorang muslim seperti itu. Tapi ketika bertemu dengan sholat zuhur, alhamdulillah ya Allah, berarti dosa abi di subuh nepi ka zuhur teh diampuni ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ini unik. Dalam Al-Quran ini unik. Ada kalimat, ada 3 setidaknya kalimat yang Allah berikan untuk menjelaskan kalimat mengampuni, memaafkan, dan menghapus.
kalimat maaf itu dengan al-afu, satu ya, afun. Kemudian yang kedua dengan asof. Asof itu artinya sama, memaafkan. Dan yang ketiga adalah al-maghfirah. Jadi dari ke-30 juz itu yang kita pegang mushaf Al-Quran, ada 3 kalimat maaf atau ampun. Yang pertama al-afu, as-sof, dan al-maghfirah. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa kenapa penting, karena Allah itu memiliki 2 sifat. Yang pertama al-afu, dan yang kedua al-ghafur atau al-maghfirah. Kalau al-afu itu kan zat ya, zatnya. Allah itu sendiri adalah zat yang menghapus keburukan atau memaafkan perbuatan maksiat. Jadi kalau kita temukan dalam Al-Asmaul Husna ada kalimat al-afu, berarti Allah pada saat itu sedang menghapus seluruh keburukan yang kita lakukan dari kemaksiatan. Kemudian ada al-ghafur. Kalau al-ghafur ini lebih kuat dari al-afu, artinya menunjukkan menutupi. Jadi bukan hanya memaafkan, tapi dia sanggup menutupi. Itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam kitab Al-Majmu' Fatawa, makna al-afu itu adalah wal-afu tarku mahdud wal maghfirah ihsanu wa fadlun. Jadi al-afu itu adalah meninggalkan tuntutan. Jadi upami ibu bapak entah saya dengan kalimat al-afu sudah memberikan maaf, berarti memaafkan tidak pernah membalas kesalahan orang lain dan menggugurkan hak-hak orang lain yang telah menuntut kita. Jadi upami ingat saukur hampura itu, yaitu mah biasa saja. Berarti itu adalah ada di tahapan yang paling rendah. Jadi kalau hanya berbuat, kita diperbuat kesalahan oleh orang lain, itu terserah mau dicela, dihina, direndahkan, kemudian kita memaafkan, ya, afu itu adalah berarti tidak membalas, dalam arti hanya menggugurkan saja. Jadi ngan saukur ngahampura mah sadayana biasa, tapi terang anu aya dina hatena. Bisa saja orang memaafkan tapi dalam hatinya masih ada dendam. Bisa saja orang memaafkan tapi dalam pikirannya masih memiliki balas dendam kurang. Dihampura ayo tapi kayak tahun harus dibalas ya. Jadi ada yang seperti itu yang disebut al-afu. Kemudian ada yang disebut as-sof. Dalam Al-Quran ada yang disebut as-sof. As-sof itu adalah memaafkan dengan kelapangan hati, tanpa celaan, tanpa sindiran, dan tanpa mengungkit kesalahan di masa lalu. Ini ada tahapan di mana setelah memaafkan, berarti tugas kita bukan hanya di sana, masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Disebutnya apa? As-sof. Sof ini lembut kan artinya. Maksudnya adalah bukan hanya memaafkan, tapi terkenging mencela. Ayat kan jalmi nu hampura tapi di pengkeran mah pasti kena menggibahi dan mencela. Yang kedua, tidak boleh menyindir. Setelah memaafkan, tidak mencela dan tidak menyindir. Kemudian ini yang paling penting, tidak mengungkit kesalahan di masa lalu. Nah, ini yang sulit. Kadang-kadang kita memaafkan saja, tapi ketika bertemu dengan kasus yang sama, atuh da bapak mah baheula kitu, ayeuna diulangi deui, kan? Atuh da ibu mah kitu baheula, ayeuna diulangi deui. Itu tidak masuk ke dalam al-afu, bahkan as-sof. Itu masih saja dosanya seperti yang dulu. Nah, yang terakhir, orang yang sudah ada di tingkatan paling tinggi adalah disebut oleh Allah al-maghfirah. Sebagaimana sikapnya ghafur. Maghfirah itu artinya tingkatan tertinggi, tidak hanya memaafkan dan melupakan, tapi juga bisa menutupi kesalahan orang tersebut, bahkan menjaga kehormatannya dalam artian tidak menyebarkan aib-aibnya. Tah tuh pamintos saya dina ieu, dina maghfirah ieu, wah jalan mitos luar biasa. Bukan hanya memaafkan, langsung dilupakan, bahkan dia menutup kesalahannya untuk orang lain dan meningkatkan kehormatannya. Oh, dipuji bu ya tante, luar biasanya. Padahal kalau ada orang yang seperti ini, waduh berat. Jadi terus ngelakukan kesalahan ke orang,
terus ku urang tadi hampura, terus dilupakan tos anggap teu aya eta. Tapi ketika bertemu dengan orang lain disanjung, dipuji bapak orang atau orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Si Pak Haji eta wah hebat, bukan hanya soleh, rajin, kemudian semangat. Itu kan berat bagi orang yang sudah melukai hati kita, kemudian kita harus memujinya itu berat. Inilah yang disebut maghfirah. Orang yang sudah ada di tingkatan ini adalah orang yang senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 yang harus kita ketahui. Jadi Idul Fitri bukan hanya Idul Fitri, Lebaran bukan hanya hari-hari yang membahagiakan yang begitu saja lewat dari musim ke musim, dari tahun ke tahun. Tapi kita minimal harus punya 3 sifat ini. Pertama al-afu, yang kedua adalah as-sof, dan yang ketiga adalah al-maghfirah. Kita tanya kepada diri kita sendiri, sudah sampai mana ya setelah Lebaran kemarin, sifat yang kita utamakan kepada sesama muslim atau bahkan kepada siapa? Kepada keluarga kita. Itulah kenapa Nabi mengisyaratkan ketika Lailatul Qadar datang, maka 10 hari terakhir Ramadan Nabi sering berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu alayya. Jadi bukan hanya memaafkan, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Terakhir, Bapak sekalian, apa amalan setelah Ramadan agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebetulnya umat muslim tidak usah healing ya, karena mukafiratun lima bainahum. Tadi yang di mukadimah saya ucapkan. Pertama, sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu adalah penghapus dosa. Kemudian dari Jumat ke Jumat adalah penghapus dosa. Jadi kamu ulah yang kalimat ini kamari jika ada Jumat emang geus Jumat deui. Kamari Ramadan geus Ramadan deui, teu karasa. Bukan seperti itu, tapi rubah kalimat ingat. Alhamdulillah ya Allah, geuning masih kena dihampura dosa-dosa dari tahun kemarin ke tahun yang sekarang. Alhamdulillah ya Allah, masih kena dimaafkan dosa kita dari tadi subuh ke zuhur, dari tadi zuhur ke asar. Jadi rubah kalimatnya bukan dengan cikana duhur geus asar deui, cikana asar geus maghrib deui. Sekarang kita rubah kalimatnya dengan kalimat syukur. Itulah tanda bahwa kita sekalian orang-orang yang selalu happy gitunya, dalam arti diinventarisir, dalam arti tadi dosa-dosa akan diampuni oleh Allah selama kita tidak melakukan dosa yang besar. Jadi selama di subuh sampai ke zuhur, selama tidak melakukan dosa besar, maka oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Selama kita tadi mampu memaafkan kesalahan orang lain, tidak dendam, mau mencela apalagi mengungkit-ungkit masalah di masa lalu. Tentu itu hal yang berat, mudah diucapkan tapi berat gitu ya. Dosa besar itu harus diinventarisir dan kita harus tahu. Pertama apa? Sudah dibahasnya dulu dalam kitab Al-Kabair, sudah pasti musyrik atau syirik. Hati-hati ketika ibu bapak berobat ya. Nah, hanya ya geus ka 10 dokter rumah sakit hese canggeur. Urang cobaan ka mama eta gitu ya. Ka mama Adi misalkan. Berobat nah acan sirikna atos. Itu dosa besar kan. Jadi selama kita tidak syirik, tidak musyrik, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, setelah Ramadan pergi perbanyak doa. Ada lupa ulah nyepelekeun doa. Doa itu senjata umat Islam yang sampai saat ini hampir dilupakan. Orang tuh lebih suka mengeluh, orang tuh lebih suka meminta kepada manusia dibanding meminta kepada Allah. Jadi biasakan berdoa intim. Biasakan berdoa hanya mengharap ridha Allah. Biasakan cari waktu-waktu di mana kita ini hanya berdua dengan Allah. Nah, ini yang sudah hilang, hampir hilang di umat muslim. Jadi khususnya tadi doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
bersegera beristighfar, menyesal setelah melakukan dosa dan tidak pernah menundanya. Wah, banyak sekali ketika Ramadan kemarin datang orang yang meninggal ketika sholat malam taraweh, orang yang meninggal dalam keadaan sahur, bahkan setelah beres sholat id banyak sekali orang yang meninggal dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa ya mau tidak melihat situasi dan kondisi. Mun urang pakai geus lebaran, nyatanya pas taraweh ada yang meninggal. Ketika beres lebaran bisa ada yang meninggal. Saat lebaran di bulan Syawal juga ada yang meninggal. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan harus bersegera beristighfar, kemudian disusul dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Ibu Bapak kado setelah lebaran. Satu tadi, lamun urang muslim harus siap memaafkan, tapi bukan hanya memaafkan sampai ke titik al-maghfirah. Maghfirah itu titik di mana boro-boro hayang ngabales hate, tapi ketika ada orang melakukan kesalahan, hati kita sudah mudah. Terkadang dibahas, sudah tidak perlu diungkit, bahkan kita angkat derajat orang tersebut, baik suami istri, tetangga ataupun orang lain. Kemudian yang kedua, setelah Ramadan pergi, barengi dengan ibadah-ibadah sunnah. Nanti kitabnya cari namanya Lataiful Ma'arif atau Limawasimil Muslim, amalan-amalan umat muslim dalam musim-musim yang Allah sunnahkan melalui Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, perbanyak doa dan beristighfar, karena kita tidak tahu dosa mana yang Allah ampuni dan dosa mana yang tidak Allah ampuni. Selama kita tidak melakukan dosa besar, maka Allah akan ampuni dengan waktu-waktu sholat, maka Allah akan ampuni dengan Jumat ke Jumat, dan Allah ampuni dengan Ramadan ke Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita dan kita sendiri. Taqabbalallahu minna sesuai dengan doa. Itulah Ibu Bapak kado lebaran kemarin. Mudah-mudahan mate ayat THR nanti acan rengsenya. Mudah-mudahan kadonya bukan hanya materi tapi juga memperbaiki diri. Walau minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.